Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Ada Bu Susmita, Bu Dwi, dan Bu Ika. Terima kasih pada kesempatan hari ini sudah mau membantu saya untuk menjadi peserta pada kegiatan presentasi tugas. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bu ya. Iya, Oke. Sudah tampak Bu? sudah. Sudah, Oke. Bu. Sudah. Baik. Adapun keperluan saya untuk melakukan JIMIT pada sore hari ini, yaitu bahwa saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Pendidikan Inklusif tingkat mahir untuk Provinsi Lampung tahun 2026 dan sampai sore ini sudah sampai pada tema 2, topik 3, dan aktivitas 7, yaitu dalam rangka kegiatan asesmen yang kedua di rangkaian BIMTEK tingkat mahir. Kemudian pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa tugas yang sudah saya lakukan sebelumnya terkait dengan analisis terhadap 2 artikel. Yang satu yaitu artikel dari literatur abu-abu dan yang satunya lagi adalah artikel dari tinjauan sistematis. Untuk artikel dari literatur abu-abu yang berjudul Pendidikan Inklusif, Pengertian, Contoh, Tujuan, dan Cara Penerapan. Artikel ini ditulis oleh eserid.com dan dapat diakses melalui laman https://www.eserid.com pendidikan, pengertian, pendidikan inklusif, dan manfaatnya. Kemudian untuk artikel yang kedua yang dikategorikan dalam tinjauan sistematis dengan judul artikel Implementasi Pendidikan Inklusi Berbasis Teknologi pada Peserta Didik Sekolah Dasar dengan penulis Vivi Fitriana Sari dari STKIP Yapis Dompu, kemudian Heri Santoso dan Wayan Widiana dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan dapat diakses melalui laman yang sudah ada di layar. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, di mana pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang ada pada asesmen di tema 2, topik 3, dan aktivitas 7. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan utama yang diteliti pada artikel abu-abu. Yang pertama adalah bagaimana implementasi pendidikan inklusi berbasiskan teknologi pada peserta didik di sekolah dasar dengan fokus khususnya pada penggunaan model pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana efektivitas penggunaan multimedia interaktif yang menggabungkan antara unsur visual, audio, teks, dan animasi dalam meningkatkan partisipasi aktif dan hasil belajar, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus di lingkungan kelas inklusi. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan, hambatan, serta faktor pendukung yang dihadapi oleh guru dan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi tersebut untuk menciptakan strategi pembelajaran yang adaptif bagi semua peserta didik. Jadi ini 3 pertanyaan utama yang muncul pada artikel abu-abu yang tadi sudah ditulis oleh eserid. Kemudian untuk artikel yang kedua, yaitu pada tinjauan sistematis, pertanyaan utama yang diteliti pada artikel ini, yang pertama adalah bagaimana implementasi pendidikan inklusi berbasis teknologi pada peserta didik sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan teknologi multimedia interaktif terhadap siswa di lingkungan inklusif. Dan yang ketiga adalah apa saja tantangan, hambatan, serta faktor pendukung dalam mengintegrasikan teknologi pada sekolah dasar inklusi.
Kemudian ada hal lain yang juga akan saya paparkan terkait dengan cara mengumpulkan bukti penelitian. Dalam hal ini, bukti dikumpulkan dari dua rumpun literatur yang berbeda untuk mendapatkan keseimbangan antara teori dan praktik. Yang pertama yaitu Jurnal Tinjauan Sistematis. Ini adalah artikel yang terbit secara akademis. Artikel ini merupakan artikel ilmiah karya Sari, Santoso, dan Widiana yang di dalamnya itu menyintesiskan temuan dari 35 penelitian primer yang dilakukan dari tahun 2015 sampai 2025. Kemudian untuk literatur abu-abu yang ditinjau adalah satu sisi praktisnya, ini mengambil artikel blog profesional dari SRID tahun 2025 sebagai panduan aplikatif dan pengenalan perangkat teknologi inklusif siap pakai di industri. Lalu saya juga melakukan satu evaluasi terhadap bukti penelitian menggunakan uji CRAP. Yang pertama dilakukan di uji CRAP ini adalah kita menemukan atau mencari C. C itu adalah currency atau kebaruannya. Kedua artikel ini dikatakan sangat mutakhir atau sangat memiliki unsur kebaruan karena diterbitkan di tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang terkini. Jadi ini artikel yang masih sangat-sangat baru gitu ya. Kemudian unsur R yang kedua adalah relevansi. Kedua artikel ini setelah diuji dengan menggunakan uji CRAP itu dinyatakan sangat relevan karena fokus membahas pada ekosistem, tantangan, dan media belajar untuk anak inklusi di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah A atau authority atau kredibilitas. Dari jurnal yang ditulis oleh Sari dan kawan-kawan, ini memiliki otoritas akademik yang tinggi karena di dalamnya ada peer review atau ada direview ataupun dianalisis terlebih dahulu oleh tim sebelum publish. Sementara untuk SRID memiliki otoritas yang praktis sebagai penyedia solusi teknologi digital. Jadi kalau artikel yang dikeluarkan oleh SRID ini tidak mengalami atau tidak ada di dalamnya peer review atau tinjauan akademis. Kemudian A yang kedua yaitu akurasi. Data jurnal ini akurat karena berbasis pada metode riset ilmiah yaitu Prisma 2020. Sedangkan data SRID akurat karena isinya sejalan dengan regulasi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu terkait dengan pendidikan inklusi. Kemudian P di sini mengacu pada purpose ataupun tujuan. Jurnal ini bertujuan murni untuk pengembangan ilmu ataupun secara objektif. Sedangkan artikel yang ditulis oleh SRID ini bersifat edukasi praktis sekaligus memperkenalkan produk penunjang digitalisasi sekolah. Sehingga di dalam artikel yang dikeluarkan oleh SRID atau ditulis oleh SRID ini terdapat potensi bias komersil. Kemudian beberapa temuan dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sari dan kawan-kawan. Yang pertama, adanya multimedia interaktif ini dinyatakan efektif. Adanya kombinasi antara audio, visual, teks, dan animasi ini terbukti meningkatkan partisipasi aktif serta pemahaman anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan hasil belajar. Karena berdasarkan sintesis dari 35 riset, penggunaan teknologi berdampak positif signifikan pada capaian akademis siswa inklusi di sekolah dasar. Kemudian saya juga menemukan adanya hambatan utama, yaitu terbatasnya anggaran sekolah untuk fasilitas digital dan belum meratanya kompetensi guru dalam mengoperasikan teknologi inklusif.
Sementara untuk temuan literatur abu-abu yang ditulis oleh Esther ID, yang pertama adanya keadilan akses pendidikan inklusif, ini wajib memberikan hak, kesempatan, dan fasilitas belajar yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang kedua, adanya solusi siap pakai, yaitu sudah tersedianya perangkat teknologi komersil di pasar, seperti Chromebook dan software adaptif yang digunakan untuk menunjang kelas inklusif. Berikutnya adalah adanya kolaborasi tim. Keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah ini sebetulnya sangat menuntut pembagian peran yang solid antara guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru pembimbing khusus. Nah, kalau kita di tingkat SMA, itu juga ada sangat dibutuhkan keterlibatan dari BK, kemudian dari manajemen sekolah, dari setiap warga sekolah, sehingga bisa mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah kita masing-masing atau di SMA 1 Tumi Jajar. Kemudian bagian berikutnya yaitu dampak terhadap praktik mengajar guru. Yang pertama adanya penerapan kurikulum adaptif atau yang dikenal dengan UDL, yaitu Universal Design for Learning. Dalam hal ini guru dituntut untuk merancang materi berbasis multimedia yang adaptif agar bisa diakses bersama baik oleh siswa reguler maupun oleh siswa inklusif atau siswa ABK. Kemudian yang kedua dampaknya adalah transformasi peran guru. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator, beralih dari sekedar berceramah sebagai pengelola teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik anak. Kemudian adanya kolaborasi kerja tim, yaitu meningkatkan kerjasama yang intensif antara guru kelas dengan guru pembimbing khusus dalam merancang media belajar. Dampak terhadap pengembangan sekolah, selain berdampak pada praktik mengajar guru, juga berdampak pada pengembangan sekolah. Di antaranya satu, ada kebijakan fasilitas. Setiap sekolah tentunya dapat mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pengadaan teknologi asistif atau teknologi pembelajaran yang biasanya digunakan untuk menunjang belajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada software adaptif ataupun Chromebook. Kemudian melakukan pelatihan guru secara berkelanjutan. Sekolah dalam hal ini harus mengadakan workshop literasi digital inklusi secara berkala demi meratakan kompetensi seluruh staf pengajar, termasuk workshop yang ataupun pembelajaran terhadap guru yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal melaksanakan pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah budaya ramah anak. Adanya pemanfaatan teknologi di kelas membantu meruntuhkan sekat sosial, menekan stigma, diskriminasi, dan menciptakan lingkungan sekolah yang modern. Dan yang terakhir adalah sampai jumpa dan terima kasih. Nah, jadi itu tadi bahan presentasi yang saya telah rancang dalam rangka tugas untuk tema 2, topik 3, dan aktivitas 7. Nah, selanjutnya apakah ibu-ibu sekalian ada yang ingin disampaikan mungkin? Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Dwi, Bu Ika, dan Bu Susmita. Baik, ibu-ibu, kalau memang sudah tidak ada yang dikonfirmasikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
karena sudah berkenan untuk menjadi peserta pada kegiatan presentasi sore hari ini. Yang seharusnya tadi kita laksanakan secara offline, tapi karena memang beberapa jadwal yang bertabrakan, akhirnya kita menggunakan Jimit untuk pertemuan sore hari ini. Kemudian nanti saya akan mengirimkan dokumen umpan balik, mohon bantuannya untuk diisi dalam bentuk Microsoft Word. Nanti silakan diisi dan tidak perlu menggunakan nama gitu ya. Tidak perlu menggunakan nama, Ibu nanti tinggal mengisi mungkin saya share juga ya Bu ya. Saya share juga. Ya, sudah kelihatan Bu. Ya. Jadi ini umpan balik peserta presentasi. Nama penyaji presentasi adalah saya Yuni Sudiasi, kemudian tanggalnya adalah hari ini Selasa 19 Mei tahun 2026. Ibu silakan nanti checklist, beri nilai seberapa baik saya sebagai penyaji menerapkan pengetahuan efektif tentang data dan bukti penelitian untuk mempengaruhi perubahan. Nanti di checklist apakah buruk, cukup, baik, sangat baik, atau luar biasa. Kemudian yang kedua, beri nilai seberapa baik penyaji menerapkan keterampilan berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan data dan bukti kepada pemangku kepentingan utama guna mempengaruhi perubahan. Silakan di checklist buruk, cukup, baik, sangat baik, atau luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa aspek terbaik dari presentasi ini? Silakan ditulis di sini, nanti tinggal dituliskan apa jawabannya di sini. Kemudian yang keempat adalah apa aspek dari presentasi ini yang dapat ditingkatkan. Nah, ada 4 pertanyaan, 2 Ibu dapat checklist, dan 2 lagi diisi secara esai. Kemudian sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan Bu Dwi, Bu Ika, dan Bu Susmita? Cukup Bu, sudah luar biasa. Baik, Cukup, terima luar biasa. kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan saya. Mudah-mudahan kesediaan dan keikhlasan untuk mengikuti Jimit sore hari ini akan mendapat berkah dan kebermanfaatan untuk kita semua, dan yang pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya